Ini adalah 5 hal yang gue pelajari ketika gue kena COVID-19. Kaget. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tahu gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Yang nonton kaget, hah? Si Panji kena COVID. Jadi, akhir bulan Februari, gue melakukan PCR test. Terus udah gitu, hasil PCR testnya ternyata positif. Tapi gue tanpa gejala ya, OTG gitu, nggak anosmia, nggak segala macem. Terus gue langsung ngabarin semua orang yang berkaitan sama gue, yang berkenaan dengan gue, yang ketemu sama gue berapa hari ke belakang. Terus gue urus semuanya, cerita ke RT, terus dapat rujukan ke puskesmas, terus akhirnya isolasi mandiri di hotel rujukan pemerintah. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya, kok si Panji nggak bilang-bilang kena COVID? Bilang sama orang yang perlu dikasih tahu, orang yang ada kaitannya sama kerjaan gue, teman-teman gue segala macam sih, semua orang yang di sekitar gue sih pada tahu gitu. Saking banyaknya bahkan yang gue WhatsApp dan segala macamnya, gue sampai skip mana yang belum gue kasih tahu ya. Sampai ada waktu itu anak-anak founders, si Ernest WhatsApp gimana hasil PCR testnya. Terus gue bilang belum lagi nih, nanti gue ngomong apa ya? Nanti rencananya setelah keluar dari isolasi gue bakal PCR test lagi. Gue ngomong gitu karena seinget gue udah bilang. Habis itu anak-anak bilang, lah lu positif? Loh, gue bilang gue udah belum bilang ke sini ya. Jadi ada banyak sih sebenarnya, tapi gue ngasih tahu sama semua orang, bukan sesuatu yang gue rahasiakan. Cuman gue nggak pengen drama gitu, gue nggak ngerasa perlu bikin pengumuman gitu. Jadi semua orang sih gue kasih tahu, lu yang nggak gue kasih tahu karena kan nggak penting gitu. Maksud gue nggak perlu juga, karena mungkin gue bukan suka ya, gue pernah ngeliat The Rock gitu. Terus The Rock kayak gini, dia bikin video gitu, hello world, I have COVID. Satu, apaan sih, drama banget. Ya udah kali, maksud gue kan dia OTG gitu. We can do this. We are going to do this together. We're going to beat this. Gak perlu. Gak mau dramanya aja gue. Tapi gue mau ngasih tahu 5 hal yang gue pelajari, yang gue pahami ketika gue kena COVID-19. Karena kan penyakitnya udah ada dari lama, tapi ketika kena, walaupun OTG, gue baru mempelajari banyak hal. Hal pertama yang gue sadari adalah bahwa disebutnya ternyata bukan sakit kalau lu OTG. Kalau lu bergejala, apalagi ada gejala-gejala yang kayak kesulitan nafas dan segala macamnya, itu baru disebut sakit. Ternyata kalau ada virus di badan lu, tapi lu nggak bergejala sama sekali, itu nggak disebut sakit COVID gitu, nggak sakit lah gitu. Gue baru tahu itu gara-gara kejadian ini, gara-gara dokter dan perawatnya juga ngasih tahu. Jadi walaupun guanya nggak kenapa-kenapa, tapi karena dia sangat mudah menular, takutnya ketika pindah ke orang lain kenapa-kenapa. Itulah kenapa mesti isolasi mandiri. Jadi setelah gue
Nah ini poin kedua nih. Poin kedua, yang pertama gue sadar bahwa ternyata selama nggak bergejala nggak disebut sakit. Nah yang kedua, gue baru sadar betapa cepat, ringkas, efisien, mudahnya proses pelaporan ketika lu COVID. Jadi ini apresiasi untuk pemerintah dan semua yang bekerja di bawah Satgas penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi kan setelah gue positif, gue isolasi mandiri di rumah karena semua orang bilang kalau lu tanpa gejala, ke rumah sakit juga disuruh balik. Jadi isolasi mandiri aja selama 10 hari. Nah terus tadinya selama 2 hari awal gue isolasi mandiri di rumah, di kamar terpisah. Tapi gue lama-lama kasihan sama anak-anak dan sama Mila, karena mereka jadi nggak leluasa bergerak selama masih ada gue di situ kan. Oh ya terus anak-anak sama Mila juga gue PCR test dan mereka negatif. Terus semua orang yang berkenaan dengan gue, yang ketemu sama gue, karena jadi gue PCR test minggu lalu. Jadi gue hampir setiap minggu gue PCR test karena emang kan gue sering keluar ya, jadi gue rasa rutin. Minggu lalu gue PCR dan negatif. Terus minggu berikutnya gue PCR terus positif. Dalam waktu itu gue cuma 3 kali keluar rumah. 1 ke kantor, 1 gue mesti preview scoring untuk film Mendarat Darurat yang lagi gue kerjain. Tak lagi selesai, keren deh. Terus dan yang ketiga tuh dinner dengan talent management. Nah, semua orang yang ketemu sama gue tuh gue suruh PCR test. Ada yang gue bayarin karena kebutuhan gue kan. Semuanya negatif tuh, anak kantor pada negatif, talent-talent pada negatif, orang yang ngurusin scoring gue juga negatif. Jadi negatif semua. Gue juga masih mikirin kejadiannya di mana dan bagaimana. Tapi kalau dipikir-pikir ya, karena emang gue aktif banget keluar rumah, ya itu jawabannya. Kalau misalkan nanya kenapa bisa kena, ya karena gue masih aktif keluar rumah gitu. Kalau misalkan nggak kena ya nggak keluar rumah gitu. Jadi gue hanya bisa menyalahkan diri gue sendiri. Gue sih selalu ngerasa dibenarkan ketika gue keluar untuk beraktivitas karena emang kebutuhannya untuk keluar. Ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu keluar, ada beberapa pekerjaan yang sebaiknya keluar rumah gitu. Kantor gue itu seperti yang gue pernah cerita di beberapa video sebelumnya, gue bilang bahwa kantor gue itu dari misalnya 100% jam harusnya dihabiskan di kantor, mungkin selama pandemi itu kami cuman 20%, 35%. Gua pribadi mungkin lebih kecil lagi dari itu. Dan ternyata efisien-efisien aja. Jadi Comika itu dalam kondisi pandemi, kerja dari rumah, hasilnya mengagumkan. Gue pernah ceritakan betapa besarnya profit kami, kendati pun pandemi. Lebih besar daripada tahun sebelum pandemi. Itu berarti kami bisa bekerja dengan baik dari kediaman masing-masing. Dan walaupun betul gue lagi nyari kantor, tapi gue udah bilang sama anak-anak kantor, kita bakal kayak gini terus kerjanya. Jadi kita bakal banyak remote working, ini akan jadi sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Kantor itu, ketika kami punya kantor, itu bukan tempat kerja, tapi tempat ketemuan. Ketika sekiranya mesti ketemu orang, ya udah dilakukan di situ. Seperti misalnya ada beberapa konten yang mesti diproduksi untuk kebutuhan brand atau untuk kebutuhan klien, ya bisa diproduksi di situ. Atau mencat orang sih itu paling paling sebaiknya kan, maksud gue bisa dilakukan via Zoom, bisa dilakukan via WhatsApp, bisa dilakukan via telepon, lebih baik depan-depanan kan. Salah satunya itu. Dan kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi kami akan terus seperti ini. Kendati pun begitu, ada beberapa pekerjaan yang gue rasa emang diharuskan menurut gue ya untuk keluar rumah, dan ya tentu bisa diperdebatkan, nah itu nggak perlu, itu perlu segala macam, tapi yang kan skala penting atau tidaknya relatif. Buat gue penting, buat orang lain nggak penting. Tapi ya itu resikonya. Jadi ya karena gue masih keluar. Dan kalau misalnya lo bertanya apakah gue memberlakukan 3M, ya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya gue lakukan. Tapi harus diakuin, se-3M-3M-nya lu selama lu masih keluar, ya resiko itu selalu ada. Makanya mengagumkan orang-orang yang
bisa bertahan terus di dalam rumah dan dimaklumi kalau mereka kadang-kadang kelakuannya suka agak-agak stres. Gue maklum gitu. Gimana coba nggak keluar rumah, gila. Kembali ke poin kedua. Jadi habis gue setelah 2 hari di rumah, terus gue nggak enak sama orang rumah, gue memutuskan udah deh gue mendingan isolasi mandiri aja di hotel rujukan pemerintah. Gue hubungin RT, terus ketua RT gue WhatsAppan sama gue, terus ngasih tahu apa yang mesti dilakuin, terus ngasih tahu apa dokumen yang mesti disiapin. Kebetulan dokumennya sudah ada di handphone gue semuanya, soft copy-nya. Terus dia bilang akan dikasih surat dari RT untuk dirujuk ke puskesmas. Habis itu dikasih sama ketua RT gue nomor puskesmas. Gue ngelapor ke puskesmas ngasih kayak via WhatsApp nih, apa-apa aja yang mesti dijawab. Terus udah gitu dokumen-dokumen, sama persis seperti yang diminta RT. Terus udah gitu gue kirim via WhatsApp. Terus dia bilang, tunggu sebentar ya, lagi dicari hotelnya. Nanti kalau udah tersedia, mesti ke puskesmas untuk kemudian diberangkatkan ke hotel. Habis itu gue dapat kabar bahwa hotelnya adalah Pop Hotel Mall Kelapa Gading. Itulah kenapa kemarin-kemarin ada konten gue di Pop Hotel, banyak yang nanya gitu. Dan maksud gue kan tidak menyembunyikan fakta kalau gue lagi di hotel isolasi mandiri gitu. Jadi lo tahu itu. Terus udah nyampe aja gue. Udah nyampe di sana. Terus gue besoknya disamperin tim dokter yang memeriksa semuanya, tekanan darah, terus oximeter, terus segala macam suhu. Terus ngobrol-ngobrol. Terus di hari yang sama gue di kontak tracing sama puskesmas nanya gue kemana aja, ketemu siapa aja, bisakah dia dapat hasil PCR test dari semuanya. Terus gue kasih semuanya, gue kasih lihat negatif semua. Terus mereka berterima kasih. Jadi cepet banget gitu, semuanya prosesnya cepet banget. Habis itu pelayanan di hotel isolasi mandiri menurut gue oke banget. Selalu dapat makanan pagi, siang, dan malam. Kendati pun makanannya biasa-biasa saja. Tapi kan kita maklum ya, kan ada banyak nih hotel isolasi mandiri. Lu bisa kebayang, gue tuh nggak bayar loh di hotel isolasi mandiri, bayarin pemerintah. Terima kasih pemerintah. Anda sering saya kritik karena masih baik sama saya. Kan hak saya memang. Terus ya gitu, di hotel tersebut gua 2 kali disamperin dokter waktu 1 hari setelah masuk dan 1 hari sebelum gua pulang. Nah ini jadi intinya poin kedua adalah gue jadi tahu betapa prosesnya itu begitu ringkas, efisien, dimudahkan dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan lu juga positif COVID, nggak perlu ragu, karena seperti yang lu bisa bayangkan, gue juga tadinya ragu, aduh ribet nggak ya, aduh drama nggak ini ya, segala macam. Gue malas dramanya. Ternyata nggak sama sekali, sangat dimudahkan. Terus yang ketiga yang gue pelajari ketika kena COVID adalah, gue baru tahu ternyata kalau lu OTG, terus lu positif COVID, setelah 10 hari lu isolasi mandiri, itu udah pasti virusnya mati. Sehingga lu tuh sebenarnya bisa keluar dari isolasi mandiri, kayak gue di Pop Hotel Mall Kelapa Gading itu. Bisa keluar tanpa harus PCR test lagi. Pulang aja, disuruh pulang aja gitu. Belakangan gue tahu ternyata orang-orang gitu juga gitu. Disuruh pulang aja. Nggak harus PCR test lagi. Kenapa? Karena menurut Satgas COVID-19 emang seperti itu. Mereka mengacu kepada dari WHO dan kesepakatan dunia ternyata bahwa setelah 10 hari isolasi mandiri, kalau emang OTG nggak ada gejala, ya lu boleh langsung keluar karena pasti udah mati. Kalaupun masih ada, itu bangke-bangkainya. Makanya sebenarnya nggak perlu PCR test. Kalaupun PCR test mungkin kedeteksi masih ada, tapi kalaupun masih ada itu pasti cuma bangke-bangke, cuma potongan tangan, potongan kaki gitu, kayak sisa-sisa gitu. Gue baru tahu tuh. Dan walaupun tidak perlu, tapi gue sendiri kesulitan untuk menjelaskan sama orang-orang, sama orang rumah, sama orang yang mesti kerja sama gue. Mereka kan gue jelasin kan belum tentu percaya ya. Jadilah ketika gue keluar, gue kayak ada
surat legalisasi gitu. Oh, saya lulus dari hotel karantina. Gue langsung swab test di Bumame drive-thru yang di Kuningan. Terus gue putuskan untuk check-in di hotel yang lain. Makanya sekarang gue lagi di sini di Hotel Indonesia Kempinski untuk 1 malam aja sambil nunggu hasil PCR testnya keluar. Ketika PCR testnya keluar, gue sih berharapnya negatif. Tapi kalaupun positif, gue mesti diskusi lagi nih sama orang rumah, sama orang-orang. Ini sebenarnya tulisannya positif, tapi ini sebenarnya udah nggak ada nih, udah bangkai-bangkai doang. Ini mau gimana? Bisa balik atau enggak gitu. Untungnya tadi malam hasilnya keluar dan hasilnya adalah negatif. Jadi gue udah tidak ada. Jadi saya berhasil mengurung COVID di dalam tubuh saya, dipukulin dengan imunitas tubuh saya, segala macam vitamin, lalala. Gue itu vitamin tuh. Gue ya, ini bukan iklan nih. Gue ya, tiap hari nyetok. Gue udah bawa ornamin C gue dari rumah. Plus semua vitamin itu. Banyak banget tuh gue. Clover honey lah, segala macam. Wah, gue konsumsi dah. Dan kelihatannya mau sesuatu yang gue terusin. Tapi ya itu, gue baru tahu bahwa ternyata setelah 10 hari virusnya mati sendiri. Itu yang berapa tuh? Ketiga ya. Yang keempat yang gue sadari adalah betapa mengagumkannya kemampuan adaptasi teman-teman di industri perhotelan. Kan gue sebenarnya gue tinggal di Rawamangun kan, tapi kan gue selalu merasa gue anak Kelapa Gading karena untuk waktu yang cukup lama gue tinggal di Kelapa Gading. Jadi Kelapa Gading tuh area gue lah. Lu kalau misalnya jalan-jalan di Kelapa Gading, sniper gue tuh seliuran di situ untuk memastikan lu aman gitu. Kalau misalkan ada teman gue bilang, Ji gue lagi di Kelapa Gading, tenang, gue bilang, sniper gue memantau lu akan baik-baik aja. Dan kan gue sering ke Kelapa Gading ya. Di Kelapa Gading itu kan di mall Kelapa Gading tuh nempel ada 2 hotel. Salah satunya adalah Pop Hotel ini. Jadi gue familiar dengan hotel ini pre-COVID gitu. Terus ketika gue check-in ke Pop Hotel Mall Kelapa Gading, gue disambut sama petugas di situ pakai hazmat suit gitu, tau kan yang kayak ketutup semuanya gitu. Terus kayak astronot. Terus dia ngasih tahu caranya segala macam, apa yang mesti dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Terus terakhir gue nanya, Mbak ini dari puskesmas atau dari hotel? Oh saya orang hotel gitu. Terus gue bilang, oh berarti semua karyawan hotel ini selama dialih fungsikan untuk jadi hotel rujukan untuk isolasi mandiri, kesehariannya kayak gini. Dia bilang iya. Terus gue langsung kepikir, gila nggak ada apa-apanya adaptasi gue. Lu bisa kebayang nggak? Ini orang-orang yang kerja di perhotelan ini, waktu mereka kerja di hotel, mereka kan nggak mikir bahwa mereka akan masuk kantor dalam kondisi harus pakai APD kayak gitu, nggak kepikir sama sekali gitu. Tapi mereka lakukan karena mereka perlu beradaptasi. Tentu ada resikonya. Gue nggak nanya sih. Ini berarti kalau habis dari kerja sini pulangnya ke rumah atau gimana? Gue nggak ngerti gitu. Apa harus isolasi sendiri di sebuah tempat yang berbeda? Tapi mengagumkan sih betapa teman-teman di industri perhotelan beradaptasi untuk ini semua. Gue sih salut banget gitu. Tentu susah untuk mereka. Tapi ya itu yang mereka harus lakukan. Dan itu jadi inspirasi juga untuk gue bahwa industri hotel ini bisa aja nggak mau berubah atau nggak mau beradaptasi beberapa hotel. Tapi ya nggak bisa hidup. Kalau mau hidup mesti mau beradaptasi. Dan tentu susah beradaptasi. Tapi ya kalau teman-teman yang ada di industri perhotelan, maksud gue bisa kebayang nih orang kuliah di NHI. Tiba-tiba jadi bagian dari sebuah penanganan COVID tuh gimana coba pikirannya. Tapi mengagumkan sih. Jadi gue salut sama, bukan cuma di Pop Hotel Mall Kelapa Gading, tapi di semua tempat. Dan gue pelayanannya I can't complain, baik kok. Cuman rutinitas gue di situ harus diakuin membosankan untuk gue. Gue tuh tetap aktif bekerja. Gue sehari selama di kan total 10 hari ya gue isolasi mandiri. Selama gue di sana tuh sehari rata-rata 3-4 kali meeting atau bikin konten. Jadi mungkin 3 diantaranya meeting, 1 bikin konten via Zoom dan segala macamnya. Itu masih aktif. Gue cuman boleh keluar jam 6 sampai jam 9. Jadi gue manfaatin itu untuk olahraga. Kadang gue olahraga di kamar. Kalau gue bangunnya kesiangan.
Terus ya udah sisanya nonton, kayak anak kosan aja, nonton, tidur, makan, udah. Terus kalau misalkan gue nggak mau makan dari makanan yang dikasih, ya gue bisa pesan makanan, nanti makanan diantar. Makanan pokoknya lu nggak boleh bayar cash aja, harus udah dibayar tuh makanan. Sehingga ketika nyampe diterimanya sama satpam taruh ke lobi sama petugas hotelnya, baru dibawa ke atas ke satu-satu kamar. Gitu, dan emang membosankan, tapi ya namanya juga karantina, gimana dong. Itu yang keempat lah soal adaptasi. Sangat inspiratif, sangat memicu gue untuk berpikir gimana caranya bisa beradaptasi. Tentu adaptasi itu dengan resiko. Teman-teman yang kerja di hotel-hotel ini yang dia dirujukan itu tentu jadi mengekspos diri mereka dengan penyakit lebih daripada orang-orang lain pada umumnya. Tapi itu konsekuensi dari beradaptasi gitu. Itulah juga yang jadi alasan kenapa gue bikin Komodo Menoi. Gue masih janji ya mau bikin video 5 alasan kenapa Komodo Menoi harus jalan tahun ini. Tapi alasan kenapa gue bikin Komodo Menoi adalah karena menjalankan Komodo Menoi itu wujud gue beradaptasi gitu. Dan tentu karena gue taruhnya di Agustus sampai November, prediksi gue harusnya keadaan lebih baik ya. Vaksin udah pada kesebar, per Juni udah bisa sekolah lagi, tapi dengan aturan yang ketat. Gue tahu orang suka nyindir dengan protokol yang berlaku, tapi itu ya, protokol yang berlaku itu sebenarnya biasa banget, sesederhana setelah JW Marriott dan Ritz-Carlton orang masuk mall dan hotel pakai geret gitu. Dulu nggak ada kayak gitu, mungkin lu lupa. Dulu nggak kayak gitu, ya itulah yang disebut new normal gitu. Semua yang kita bilang mengikuti kaidah protokol itu adalah new normal. It's just going to happen years ahead. Emang kayak begini aja. Lu bikin acara atau punya sebuah tempat di mana lu ngurungin orang, lu akan punya protokol-protokol baru. Itu adalah bagian dari masa depan, dan dia yang tidak bisa menerima bahwa itu adalah bagian dari kebaruan akan selalu terjebak hidup di dunia yang lama yang sebenarnya sudah tidak ada juga gitu. Nah, makanya tanggung jawab gue sebagai seorang pelawak adalah gimana caranya gue bisa beradaptasi. Salah satunya adalah comicacomedy.club. Maksud gue, menurut gue itu sebagai sebuah fitur adalah salah satu fitur terbaik yang kami bisa berikan, sebuah layanan di mana lu bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Kalau lu masih nggak nyaman untuk keluar-keluar, atau lu tahu kondisi fisik lu tuh seperti apa, daya tahan lu mungkin nggak sebaik yang lain, atau lu punya historis, nonton via streaming. Di comicacomedy.club nyaris setiap minggu ada acara komedi. Jadi lu bisa ngikutin dari yang gratis sampai yang ada mahal gitu. Tapi yang off air juga gue lakuin, dan jatuhnya jadi lebih mahal. Kenapa? Karena emang ada biaya-biaya tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Sehingga lu bisa asumsikan biaya-biaya tambahan itu ngaruh ke biaya keseluruhan dan ngaruh ke harga tiket. Tapi bukan cuma itu, orang jadi lebih menghargai untuk nonton langsung, dan itu membuat mereka jadi bersedia untuk bayar premium price gitu. Terus dan gue pikirin gimana caranya, dan untuk lo yang masih nggak nyaman, gue nggak salahkan gitu, nggak usah datang juga nggak apa-apa gitu. Gue akan cari cara untuk lo bisa menikmati. Kan ada beberapa versi gitu, ada yang live streaming, ada yang digital download gitu. Jadi yang manapun yang nyaman, gue udah nyiapin semuanya untuk sesuai dengan kenyamanan lu. Tunggu aja. Pertanyaannya, apakah Komodo Menoi akan ada di digital downloadnya atau akan ada dalam produk digitalnya? Ya tergantung lawyernya. Kalau lawyernya bilang bisa lulusin, lulus. Kalau nggak bisa lulusin, enggak gitu. Ya kasusnya seperti septic tank. Ditonton, tidak aman, tidak jadi. Jadi ada kemungkinan enggak, tapi gue akan pikir caranya. Mungkin yang clean lah. Tapi Komodo Menoi nggak ada yang clean. Komodo Menoi ada yang clean kayak. Clean dari ketersinggungan ya, bukan clean dari jorok. Ada yang clean ya. Komodo Menoi. 20 menitan kayaknya. 25 menitan dari 1 jam 45. Kita lihatlah. Tapi itu inspiratif sekali kemampuan mereka untuk beradaptasi. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah, dan yang gue pelajarin ketika COVID, gue sadar sekali bahwa
masih sangat kurang obrolan kita tentang menjaga daya tahan tubuh, menjaga diri untuk tetap sehat. Sangat kurang. Pembicaraan mengenai COVID itu selalu ada pada aspek yang kaitannya dengan ketakutannya. Dan dimaklumi karena memang untuk beberapa orang yang punya pre-existing condition secara kesehatan, tentu menyulitkan gitu. Dan membahayakan. Dan begitu banyak orang yang meninggal dunia, kita kehilangan banyak orang karena penyakit ini, betul. Tapi itu bukan berarti kita tidak bisa mengkampanyekan gaya hidup sehat gitu. Gue rasa ya, salah satu alasan kenapa gue bisa OTG adalah karena gue atribusikan dengan kesediaan gue untuk mengubah gaya hidup gue kemarin-kemarin. Gue udah mengurangi begadang, gue hilang sleep apneanya sehingga gue nggak ada ngoroknya, dan itu ngaruhnya ke jantung, metabolisme tubuh lebih baik. Terus gue plant-based, liberal secara umum. Tapi kemarin gue habis makan daging untuk merayakan gue keluar dari hotel. Terus udah gitu, gue juga rutin olahraga, gue rutin mengkonsumsi vitamin, gue pedulikan apa yang gue minum, susu gue juga gue pilih yang tepat untuk gue. Jadi ini tuh adalah hal-hal yang membuat gue ketika virusnya pun mampir di tubuh gue, tidak membuat gue jadi sakit. Dan ini menurut gue krusial sekali. Apapun yang membuat lu bisa lebih sehat, fisik dan mental, menurut gue tuh harus lu perjuangkan. Kalau nonton musik, atau nonton acara lawak, atau nonton secara umum, atau apapun itu bisa membuat, atau berkebun. Ada telepon masuk sebentar ya. Halo? Iya, jadi pembicaraan tentang kenapa kesehatan ini mesti dijaga untuk membuat lu imunitas tubuhnya lebih baik, itu menurut gue kurang. Gue sadar itu kurang. Jadi itu sesuatu yang mesti kita galang terus. Jalani gaya hidup sehat, kurangi stres lu, lakukan apapun yang akan membuat lu bahagia. Kebahagiaan itu mesti lu perjuangkan. Konsumsi yang baik, kemudian olahraga lebih baik lagi, kemudian jaga tidur lu. Dan itu akan membuat lu lebih siap badannya untuk berhadapan. Karena kan layer kan banyak ya untuk kita menjaga diri dengan COVID. Ada vaksin layer pertama, lalu ada masker layer kedua, lalu ada mencuci tangan layer ketiga, menjaga jarak layer keempat. Terus kemudian kalaupun itu tembus semuanya, walaupun kalau udah vaksin sih semakin kecil ya kemungkinannya itu tembus. Tapi kan katanya kan vaksin itu bukan membuat lu nggak kena COVID, tapi membuat ketika COVID masuk nggak bergejala. Persis kayak gue. Dan ketika masuk, lu punya daya tahan tubuh yang oke, lu sehat, insya Allah nggak membahayakan diri lu. Nah, ini sesuatu yang kurang sekali untuk disampaikan, dan moga-moga bisa lebih sering disampaikan lagi. Dan sekarang, bentar lagi gue akan keluar dari sini. Terima kasih Hotel Indonesia Kempinski. Gue sengaja sedikit menghadiahi diri gue sendiri karena kemarin bosan banget gitu, bosan. Dan sekali lagi gue memaklumi semuanya serba seadanya, karena saat itu aja ya, di hotel itu ada 170-an orang di dalam hotel tersebut yang sakit. Jadi lu bisa bayangin betapa ribetnya mereka harus, dan memang ini hospitality business, tapi maksudnya ini situasi COVID gitu, jadi beda. Dan itu baru satu hotel, ada banyak banget kan hotel rujukan di seluruh Indonesia, jadi gue bisa maklumi. Cuman ya kayak pengen menghadiahi diri gue sendiri, sekalian gue nunggu hasilnya, terus gue kesini. Di sini juga gue kerjanya sama kurang lebih dari yang di sana, di hotel isolasi mandiri gue. Tapi di sini gue nggak ngerepotin orang ketika gue mau pesen makanan dan segala macamnya. Dan gue bisa lari, nge-gym di jam-jam yang gue inginkan, selama gue booking dulu gymnya di depan, karena nggak boleh banyak-banyak di dalam gym. Itu aja dari gue. Terima kasih udah memantau. Semoga ada manfaatnya 5 poin ini, dan semoga lu juga terjaga dari COVID. Dan kalaupun pada akhirnya misalnya karena roda ekonomi lu harus berputar dan lu mesti berkegiatan lagi, dan lu kena pun kondisinya kayak gue kurang lebihnya, dan lu bisa punya imunitas tubuh untuk melawan itu semua. Itu aja yang bisa gue bahas. Terima kasih banyak. Goks.
Selamat datang di Komika Afterlife. Kopi Rantau. Di sebuah acara aneh. Gak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Terjual kepada Mas Panji materi chat mesum. cerai masih jauh. Benar. Jadi pas cerai gak tua-tua banget. Masih lagi muda. Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa secepat itu? Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Gue lihat tuh Gitong tuh pakai masker. Karena jelek kali ya? Bukan. Waduh. Saya suka ular, belajar dari ular. Kobra.